Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Widayanti dengan NIM 4301022098. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait demonstrasi kontekstual, yakni kontekstualisasi nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya, siapa sih yang nggak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mana menurut Ki Hajar Dewantara itu proses mendidik dan mengajar itu haruslah memanusiakan manusia, yakni mampu memerdekakan manusia secara utuh, baik itu secara fisik, rohani, mental, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai calon guru profesional, tentunya seorang guru itu haruslah mempunyai sifat atau berkedudukan sebagai among. Nah, apa sih yang dinamakan among itu? Guru sebagai among yakni guru haruslah menuntun apa yang sudah ada di dalam diri peserta didik sehingga peserta didik tersebut mampu mencapai tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dan kreativitas yang sudah ada di dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian pendidikan anak itu sejatinya harus menuntun apa yang sudah ada di dalam dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kodrat alam di sini yakni haruslah sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam dirinya yang sudah dimilikinya sejak ia lahir, baik itu dari lingkungannya dan ataupun dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan harus sesuai dengan kodrat zaman itu tentunya haruslah mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan zaman yang sudah dilalui atau sedang dijalankan oleh masing-masing peserta didik. Nah, kemudian di sini tentunya setelah kita mengetahui apa saja nilai-nilai yang ada, apa saja nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sudah seharusnya kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bagaimana cara saya mengimplementasikan, yakni ketika pembelajaran kimia pada fase E, yakni kelas 10, pada materi kimia hijau, saya membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok diskusi itu membahas tentang dua prinsip kimia hijau. Nah, prinsip kimia hijau kan ada 12, kemudian saya bentuk menjadi 6 kelompok, yang mana masing-masing dari kelompok tersebut membahas 2 prinsip dari kimia hijau. Nah, kemudian setelah saya membentuk beberapa kelompok diskusi, kemudian saya meminta dari masing-masing kelompok tersebut untuk membuat hasil diskusinya sesuai dengan apa yang bakat atau minat yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Misalnya outputnya itu bisa dalam bentuk PowerPoint, kemudian bisa dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, dan lain sebagainya, yang mana semua kreativitas atau semua output itu disesuaikan dengan kreativitas masing-masing dari kelompoknya. Nah, kemudian ketika saya menerapkan model pembelajaran yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tentunya saya juga memiliki alasan mengapa saya menerapkan pembelajaran tersebut, yakni diantaranya saya sebagai calon guru profesional ingin memberi tuntunan kepada peserta didik supaya peserta didik itu mampu mengeksplor dirinya sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan bakat dan minat yang sudah ada di dalam dirinya, sehingga peserta didik tersebut mampu untuk memperluas dan mampu untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang sudah ada di dalam dirinya. Namun ketika saya mengimplementasikan hal tersebut, tentunya juga saya memiliki atau saya mengalami beberapa tantangan, yakni diantaranya masih terdapat peserta didik yang tidak mengetahui apa bakat dan minat dalam diri saya, sehingga saya ini harus membuat apa gitu.
Apakah saya harus membuat PowerPoint atau saya membuat yang bagaimana, saya belum tahu. Nah, kemudian ketika seorang peserta didik itu dia belum mengetahui kemampuan atau bakat yang ada di dalam dirinya, kemudian peserta didik ini mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya, sehingga nantinya ketika dia melakukan hal tersebut, dia juga merasa kebingungan. Ini cara mengerjakannya bagaimana gitu. Nah, kemudian apa solusi yang sudah saya apa solusi saya untuk menangani tantangan tersebut adalah dengan cara memberikan tuntunan dan memberikan sebuah langkah-langkah sehingga masing-masing peserta didik itu mengetahui bakat dan minat apa saja yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian ketika saya sebagai calon guru profesional sudah membantu peserta didik untuk mengetahui bakat dan minat yang ada di dalam dirinya, saya harapkan peserta didik tersebut mampu mengimplementasikan atau mampu membuat output pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan dirinya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.